Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pelajaran fisika. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang dimensi besaran dan angka penting. Oke, kita next. Ketika kita membahas tentang dimensi besaran, yang pertama kali dikaji adalah tentang besaran pokok dan dimensinya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan berlaku secara internasional. Jadi dimanapun digunakan, besaran ini selalu memiliki satuan yang sama. Contoh yaitu panjang. Panjang di sini memiliki satuan meter. Lambang dimensinya adalah L. Terkait dengan lambang dimensi ini, yang perlu kalian ketahui di sini fokus pada satuannya, bukan pada nama besarannya. Jadi sebagai contoh, lebar. Lebar itu juga memiliki satuan meter, maka lambang dimensinya adalah L. Yang kedua adalah massa. Massa satunya kilogram, memiliki lambang dimensi M. Dan seterusnya di sini sampai dengan intensitas cahaya yang memiliki satuan kandela, lambang dimensinya adalah J. Untuk mempermudah mengingat tentang ketujuh besaran pokok ini, kalian bisa meringkas namanya menjadi jiwa SMP. Nah, ini jiwa itu ya, jiwa SMP. Maksudnya gimana? C di sini adalah jumlah zat ya. Memiliki satuan mol, kemudian lambang dimensinya adalah N. Kemudian ada I itu intensitas cahaya. Satuannya kandela, lambang dimensinya C. Ada W di sini adalah waktu, satuannya adalah sekon, nama lainnya adalah detik ya. Memiliki lambang dimensi adalah T. A adalah arus listrik, memiliki satuan ampere, lambang dimensinya adalah I. S suhu, satuan internasional adalah Kelvin, memiliki dimensi adalah theta. M massa, memiliki satuan kilogram dan lambang dimensinya adalah M. Sedangkan P adalah panjang, satuannya meter, lambang dimensinya adalah L. Oke, ingat-ingat ini ya, nama singkatan untuk mudah dihafalkan, jiwa SMP. Oke ya, baik, saya lanjut. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang tidak ada di dalam besaran pokok. Jadi selain 7 besaran pokok itu tadi, itu dikategorikan sebagai besaran turunan. Ya. Secara definisi, yaitu besarannya satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh di sini, luas ya. Luas di sini memiliki persamaan panjang dikali lebar. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, panjang itu jelas satuannya meter. Nah, lebar di sini juga sama, meter. Sehingga meter dikali meter ketemu hasil meter persegi. Kalau kita ubah menjadi dimensinya, meter tadi dimensinya adalah L. Sehingga karena ini meter persegi, maka dimensinya adalah L persegi atau L kuadrat. Contoh yang lain adalah kecepatan. Kecepatan di sini memiliki persamaan jarak dibagi dengan waktu. Jarak sendiri memiliki satuan meter dan waktu memiliki satuan sekon. Sehingga kalau kita ubah menjadi dimensinya tadi, jarak yang memiliki satuan meter, meter di sini dimensinya adalah L, sekon adalah T. Sehingga kalau kita ubah, T-nya ini kita naikkan, T ini kan pangkat 1 di sini, kita naikkan menjadi pembilang, otomatis nanti pangkatnya berubah jadi min, makanya kita tulis LT min 1. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah gaya. Gaya di sini adalah massa dikali percepatan. Massa memiliki satuan kilogram, percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian kita ubah dimensinya, kilogram itu adalah M, meter adalah L, ada per, tetap ada per di sini, sekon kuadrat adalah T kuadrat. Sehingga ketika T ini kita naikkan menjadi pembilang, maka bentuknya berubah menjadi MLT min 2. Paham ya? Udah kok ini kok ya. Oke, next. Nah,
Ini tugas 1 untuk kalian, tentukan dimensi dari besaran-besaran berikut. Ada momentum, persamaannya adalah massa dikali dengan kecepatan. Massa satuannya apa? Coba tadi dilihat contoh-contohnya. Kecepatan apa satuannya? Coba lihat lagi contoh-contohnya. Jadi tipsnya di sini, temukan dulu satuan akhirnya baru diubah menjadi dimensi. Temukan dulu satuan terakhirnya. Jadi satuan terakhir momentum itu apa? Setelah ini dikali baru diubah menjadi dimensi. Sebagaimana contoh soal yang tadi ya. Kemudian tekanan, gaya dibagi luas permukaan. Luas permukaan, ya luas. Luas itu apa tadi? Meter persegi kan? Nah, kemudian di sini energi kinetik sama dengan setengah dikali massa benda dikali dengan kecepatan kuadrat. Jadi kecepatannya dikuadratkan. Setengah ini adalah sebuah angka atau konstanta, jadi dia nggak memiliki satuan, sehingga dia nggak memiliki dimensi ya. Sehingga yang kalian ubah menjadi dimensinya cuma massa sama kecepatannya dikuadratkan tadi. Usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Cek kembali contohnya tadi, gaya memiliki satuan apa, perpindahan memiliki satuan apa, dikalikan, nanti ketemu satuan akhirnya baru diubah menjadi dimensi. Nah, ini tugas pertamanya, nanti dikerjakan ya. Oke, saya lanjut lagi materi kita yang berikutnya. Materi kita yang berikutnya adalah angka penting. Adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, di sini ada beberapa peraturan terkait dengan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Jadi ketika kalian mengukur dan diperoleh hasil berapapun di situ yang nggak ada kaitannya dengan angka nol, nggak ada angka nolnya, maka itu termasuk angka penting. Baik itu hasil pengukurannya berupa desimal maupun bilangan bulat, maka itu semuanya adalah angka penting. Kalau kita hitung di sini 12,654 itu ada 5 angka penting. 376 ada 3 angka penting. Peraturan yang kedua, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan. Nah, ini bukan angka penting. Jadi di sini ketika ada contohnya 0,00034, berapa banyak pun angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, itu bukan angka penting, sehingga dikategorikan 0,0034 ini hanya memiliki 2 angka penting saja. Contoh yang lain 0,298. Nah, ini nolnya nggak dianggap. Yang dianggap angka penting adalah 298, ada 3 digit, berarti termasuk 3 angka penting. Oke. Yang berikutnya, peraturan ketiga, angka 0 yang terletak di tengah angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi ketika ada angka 0 yang diapit sama bilangan angka bukan 0, contohnya di sini 706, maka ini memiliki 3 angka penting. 0,4005 ini memiliki 4 angka penting. Jadi mudah ya. Yang terakhir di sini peraturan terakhirnya, angka 0 yang terletak di sebelah kanan setelah desimal, ingat ya, setelah desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 25,70. Jadi nolnya mengikuti terletak di di daerah desimal di sini dan mengikuti angka bukan 0, ini dikategorikan sebagai angka penting. Ada 4 angka penting. 1500 cuma 2 angka penting. Jadi hati-hati ya dengan peraturan nomor 4 ini. Terkadang itu ada sih dalam soal itu, misalkan begini, ada diperoleh hasil pengukuran 32 gitu ya, 32,0, terus ini dikasih garis bawah. Nah, maksudnya apa? Berarti ini dianggap sebagai angka penting ya, 32,0 dianggap sebagai angka penting. Berarti totalnya memiliki 3 angka penting. Jadi ada beberapa literatur atau referensi atau buku yang bilang kalau ada angka 0 dikasih garis bawah itu termasuk angka penting ya. Baik, kita next. Perkalian angka penting. Hasil perkalian dari angka penting akan diperoleh angka penting dengan digit yang paling kecil. Ingat ya, digitnya yang paling kecil. Contoh, suatu bangun berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar berturut-turut 4,2. Ini berapa? 2 angka penting. 1,23, 3 angka penting. Tentukan luas bangun tersebut berdasarkan aturan angka penting. Kita
Terus dulu, panjangnya 4,2 cm, itu dua angka penting. Lebarnya 1,23, 3 angka penting. Nah, di sini kalau kita kalikan, karena yang paling sedikit adalah 4,2 yang mengandung dua angka penting, berarti nanti hasilnya harus dua angka penting. Oke, kita masukkan. Luas sama dengan panjang kali lebar. 4,2 dikali dengan 1,23 ketemu hasil 5,166 cm persegi. Ini masih 4 ya, ini masih 4 angka penting. Padahal tadi peraturannya harus dibuat menjadi angka penting dengan digit yang paling kecil, yaitu 2. Jadi dari 4 angka penting ini kita ubah menjadi 2 angka penting, tentunya dengan faktor pembulatan. Jadi ketika kita bulatkan menjadi dua angka penting, akan diperoleh 5,2 cm persegi, yaitu dua angka penting. Paham ya sampai di sini ya? Masih muda lah inilah. Baik. Nah, ini yang agak-agak ini nih. Agak-agak butuh ketelitian. Penjumlahan angka penting. Di setiap akhir angka penting selalu mengandung angka taksiran atau angka yang diragukan. Jadi contohnya 34,5. Berarti 5-nya di sini walaupun itu dari 3 angka penting, angka terakhirnya ini adalah angka taksiran diragukan. Maksudnya bagaimana? Ya hanya sebagai tanda saja bahwasanya digit terakhirnya terletak pada angka 5 gitu aja. Di mana peraturannya penjumlahan angka penting akan diperoleh hasil angka penting dengan taksiran yang paling pendek dengan digit yang paling kecil. Contohnya begini, Tono berjalan ke barat dan menempuh jarak 12,5 meter. Ini kan 3 angka penting ya. Kemudian Tono bergerak ke utara sejauh 2,1 meter, 2 angka penting. Kalau perkalian tadi kan harus hasilnya angka penting yang memiliki digit paling kecil. Ini kalau perkalian. Kalau penjumlahan beda lagi. Tentukan jarak total yang telah ditempuh Tono. Jadi jarak totalnya kan tinggal jumlahin aja 12,5 ditambah 2,1. Nah, ini kalau kita luruskan desimalnya, maka taksirannya sama di sini. Terletak pada angka 6 yang merupakan hasil penjumlahan taksiran 5 ditambah dengan taksiran 1 yaitu 6. Karena taksirannya sudah terletak pada sisi yang sama, maka ya udah nggak usah kita ubah, hasilnya 3 angka penting. Oke, baik. Ini ya contoh berikutnya yang lebih paham nih kalian, biar lebih paham. Panjang dan lebar suatu plat berturut-turut adalah 13,26 cm dan 4,1 cm. Tentukan keliling plat berdasarkan aturan angka penting. Kita tulis panjangnya 13,26, ini 4 angka penting. Lebarnya 4,1, 2 angka penting. Ketika kita jumlahkan dengan penjumlahan bersusun ya, kalau keliling itu kan berarti ini tinggal kita jumlahin aja 13,26 ditambah 4,1 ditambah 13,26 ditambah 4,1 lagi gitu. Nah, sehingga kalau kita susun kayak gini angka taksirannya di sini, angka taksirannya ini ya 6, ini kan taksiran, ini taksiran, ini taksiran juga, ini taksiran 1, ini juga taksiran. Sehingga kalau kita jumlahkan taksirannya 6 dengan 6 hasilnya 12, nyimpan 1, kita jumlahkan biasa aja, diperoleh hasil 34,72. Lah baru kita kasih tanda di sini taksirannya di mana? Oh, di sini di angka 2 sama di angka 7. Sesuai dengan peraturannya tadi diambil taksiran yang paling dekat yaitu 7, sehingga diperoleh hasil 34,7 cm yaitu 3 angka penting. Nah, sampai di sini dulu. Ada beberapa ini tugas nanti yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama tadi tentang dimensi ya. Nah, ini tugas yang kedua. Jadi kalian pahami tentang angka penting, kalian tinggal kalian kerjakan tugasnya ini, nanti ditulis di kertas, difoto, dikirim ke WA ya, japri ke saya gitu ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum paham juga bisa kalian tanyakan via WA. Baik anak-anak, pertemuan kita untuk topik dimensi besaran dan angka penting kita akhiri. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.